Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Kaum muslimin, setelah Musa alaihissalam mencoba mendakwahi Fir'aun dan Qarun, ada timbul masalah ketika Nabiullah Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah untuk beberapa hari. Kemudian ada kekosongan, yang itu pun sebenarnya tidak kosong, tapi Nabi Musa meminta kakaknya Nabi Harun untuk menggantikan sementara waktu dakwahnya kepada Bani Israel. Namun terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh Samiri. Samiri yang pernah kita bahas itu adalah sosok munafik yang membuat patung dari emas, patung sapi, patung anak sapi terbuat dari emas, yang nantinya Samiri mengatakan kepada Bani Israel, khusus yang lemah imannya, bahwa ini adalah Tuhan kalian. Yang saya buat ini yang patung emas ini adalah Tuhan kalian. Maka sembahlah itu. Namun ketika sebelum itu Musa sudah menyadari bahwa akan ada semacam pergerakan oleh sebagian Bani Israel, atau ada termasuk ada isu bahwa akan ada pemberontakan yang akan dilakukan ketika Musa alaihissalam tidak ada bersama kaumnya. Makanya Nabi Musa alaihissalam meminta Nabi Harun untuk menggantikannya. Ya, Nabi Musa memilih kakaknya sendiri untuk menggantikan perannya berdakwah di Bani Israel. Kemudian terjadi apa yang terjadi, banyak Bani Israel yang menyembah patung tersebut, patung emas, patung anak sapi yang terbuat dari emas. Kemudian Nabi Harun mencoba mengingatkan. Nabi Harun mengatakan, ya qaumi, innama futintum bihi, wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni wa ati'u amri. Wahai kaumku, wahai Bani Israel, kalian telah terfitnah dengan orang tersebut, dengan Samiri dan dengan patung yang terbuat dari emas, patung sapi yang terbuat dari emas itu. Kalian telah terfitnah. Wa inna rabbakumur rahman fattabi'uni wa ati'u amri. Adapun Tuhan kalian itu Ar-Rahman, Allah. Fattabi'uni, maka ikuti aku dan taatilah perintahku. Tinggalkan sapi itu, tinggalkan patung sapi yang terbuat dari emas itu. Kembalilah kepada Allah. Tapi apa jawaban Bani Israel ketika diingatkan oleh Nabi Harun? Mereka mengatakan, lan nabraha alaihi akifin hatta yarji'a ilaina Musa. Kami tidak akan beranjak sampai Musa kembali lagi ke sini. Yang itu kira-kira 40 hari. Karena Nabi Musa 40 hari tidak ada. Mereka seakan mengatakan, kami hanya taat kepada Musa. Kalau Musa kembali, kita akan kembali. Kalau Musa nggak ada, kita akan terus menyembah patung sapi yang terbuat dari emas ini. Dan terjadi, akhirnya Samiri menyesatkan mereka. Ya, Samiri menyesatkan mereka. Ketika Nabiullah Musa pulang, setelah ketidakberadaannya di tengah-tengah Bani Israel, pulang selama 40 hari menghilang, kira-kira gitu. Nabi Musa marah kepada Nabi Harun. Mungkin bahasa kitanya, kenapa bisa kecolongan itu? Kenapa bisa kecolongan? Tapi Masya Allah sekali, antara dua kakak beradik ini, yang satu kakaknya Nabi Harun, yang satu adiknya Nabi Musa. Ketika pulang Nabi Musa sebenarnya marah kepada kakaknya. Kenapa bisa kecolongan? Kenapa orang-orang bisa malah menyembah patung sapi yang terbuat dari emas itu, bukan menyembah Allah? Kenapa bisa itu? Tapi ada satu kondisi di mana Nabi Musa protes. Ya. Kemudian Nabi Musa memegang jenggotnya Nabi Harun alaihissalam. Kemudian mereka
Kalimatnya qala ibna umma innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani. Ini kalimatnya Nabi Harun. Wahai anak ibuku, ya ibna umma, ya. Kenapa nggak disebut wahai anak ayahku? Karena kalau biasanya dinisbatkan ke ibu itu lebih lembut, lebih halus gitu. Qala ibna umma inna qaumi istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tushmit bil a'da. Alasan Nabi Harun kepada Nabi Musa adalah, wahai saudaraku, kira-kira gitu ya. Kaum kita ini, Bani Israel ini mulai melemahkan aku. Dia nggak percaya apa yang aku bilang. Bahkan dia nggak percaya sampai kamu pulang lagi gitu. Bahkan mereka hampir membunuhku. Fala tushmit bil a'da. Kalau begitu, kamu jangan terlalu marahin saya. Takutnya itu jadi syamatah. Yang diuntungkan tuh musuh kita. Kalau kita berantem nih antara Nabi Harun dengan Nabi Musa beribut gitu, yang diuntungkan siapa? Firaun. Yang diuntungkan adalah musuh-musuhnya. Oke. Oleh karena itu, Nabi Harun mengatakan, fala tushmit bil a'da. Ya. Akhirnya Nabi Musa menerima alasan dari kakaknya Nabi Harun. Ya. Teman-teman yang rahmati Allah, apa yang bisa kita ambil dari kerjasama antara kakak beradik ini yang padahal mendapatkan fitnah, ujian besar? Karena apa? Karena Bani Israel itu ketika ketahuan menyembah itu oleh Musa, Samiri dihukum. Dalam Al-Quran, Samiri dihukum oleh Allah dengan sebuah penyakit yang orang nggak mau menyentuhnya dia. Ada riwayat mengatakan nanti wa inna laka mau'idan lan nukhlafah, kata Musa dalam Al-Quran, kita ada satu perjanjian yang tidak akan bisa kita pungkiri, kita ingkari nanti di akhirat. Jadi intinya Samiri dihukum oleh Allah. Dia punya penyakit yang menjijikan sehingga orang nggak mau mendekat. Adapun yang lain-lain yang menyembah patung yang patung sapi emas itu kata Nabi Musa, kalian saling bunuh aja. Itu hukuman kalian. Nah, intinya teman-teman, terjadi pergolakan di antara, atau pergolakan di zaman dakwahnya Nabi Musa dan Nabi Harun, bahwa ketika Nabi Musa tidak hadir, memang sedikit goyah. Bahkan Nabi Harun diancam untuk dibunuh. Namun ada yang perlu kita ambil teman-teman dari mungkin bisa dikatakan kekecewaan Nabi Musa kepada Nabi Harun. Dan Nabi Harun menjawab dengan sangat lugas, kita jangan sampai berantem. Kalau kita berantem, musuh tepuk tangan. Nah ini teman-teman yang perlu kita ambil pelajaran ini. Syamatatul a'da. Antar kita orang-orang beriman, musuh kita jelas, musuh kita ada. Kenapa antara kita harus saling berantem? Seharusnya kita harus saling bersatu. Kalau kita saling berantem, kita saling bermusuhan, saling berpecah, akhirnya musuh cuma nonton dari jarak jauh. Ya udah, ngapain kita ikut-ikutan? Toh mereka sedang berantem. Toh umat Islam sedang ribut-ribut. Ngapain kita ikut-ikutan? Ya kita santai aja, kita kerjakan proyek yang lain, kita tipu dia dengan cara yang lain. Itu teman-teman. Hari ini kita sangat perlu persatuan itu. Kita sangat perlu mencari musuh bersama. Kenapa? Kalau kita nggak punya musuh bersama, pasti kita akan saling bermusuhan. Oleh karena itu, teman-teman, pelajaran yang bisa kita ambil dari bagaimana perlakuan Nabi Musa kepada Nabi Harun, meskipun pasti kecewa, tapi Nabi Harun mengatakan, fala tushmit bil a'da. Jangan sampai kita ribut, musuh malah enak nontonin kita, tanpa ada effort, tanpa harus ada berlelah-lelah, karena kita saling berantem. Nah ini pesannya sangat penting untuk kita lakukan di hari ini teman-teman. Mari kita jalin kebersamaan, persatuan, carilah kesepakatan-kesepakatan, carilah persamaan yang banyak daripada perbedaan yang sedikit. Mari kita satukan barisan
temukan satu musuh bersama yang kita akan kompak menghadapi itu. Karena jika tidak punya musuh bersama, pasti di antara kita setan akan punya bisikan-bisikan untuk kita terus bermusuhan. Wallahu taala alam, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.